wabarakatuh. Saya Putri Azura dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi Manajemen dari Universitas Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di samping situ saya juga akan menjelaskan tentang hubungan antar lembaga, sistem pemerintahan Republik Indonesia beserta fungsi dan amanat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kita memahami tentang negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari negara itu. Negara ialah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital. Negara berfungsi dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta ketentraman masyarakat adalah suatu negara penjaga malam. Sedangkan negara yang hanya bermaksud mempertahankan kekuasaan dari penguasa itu bukan tujuan negara yang sebenarnya. Macam-macam bentuk negara. Secara umum, bentuk negara hanya memiliki dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang mengatur semua kekuasaan di lingkungan wilayah. Negara yang berkuasa penuh hanya pemerintahan pusat. Sedangkan negara serikat adalah suatu negara yang mempunyai negara bagian. Memahami konstitusi. Pengertian konstitusi. Sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan kuno dan perkataan bahasa Latin yang juga berkaitan dengan kata jus. Di zaman modern, bahasa yang biasanya dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini adalah Inggris, Jerman, Prancis, Itali, dan Belanda. Peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggarakan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintahan terhadap rakyat. Hubungan antar lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik bahwa Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan kekuasaan MPR, menurut Undang-Undang Dasar 1945, sebelum melakukan perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kuasaan tertinggi dan mengikat serta memperhatikan presiden atau wakil presiden sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan, maka presiden dapat dihentikan sebelum masa jabatannya, baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajiban maupun dihentikan oleh MPR. Hubungan antara MPR dan DPR. DPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, seluruh anggota MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 dipilih secara pemilihan umum. Oleh karena itu, anggota DPR seluruhnya merekap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Selanjutnya, hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga dan sesama anggota dari legislatif bersama-sama mempunyai tugas antara lain membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang dan rancangan pendapatan atau rencana anggaran biaya negara, maka di dalam pelaksanaan DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden ialah suatu konsekuensi yang wajar dan logis. Bagi pada hakikat mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership. Selanjutnya, hubungan antara DPR dan menteri-menteri. Hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri-menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinetnya. Namun seperti halnya dengan Presiden, menteri-menteri juga dapat dibubarkan atau dihentikan oleh DPR. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya yang wajar dari tugas kedudukannya, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu, menteri-menteri juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR yang berkaitan dengan memberhentikan menteri oleh Presiden. Hubungan antara Presiden dan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, dan menteri-menteri negara itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden, karena menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Meskipun kedudukan para menteri tersebut tergantung kepada Presiden, tetapi menteri-menteri tersebut bukanlah pegawai biasa. Oleh karena itu, menteri-menteri yang terutama menjalankan pemerintah dan praktisnya sebagai pimpinan kementerian. Memang yang dimaksud bahwa para menteri-menteri itu adalah pimpinan-pimpinan negara untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara. Para menteri kerjasama satu sama lain secara erat di bawah pimpinan Presiden. Hubungan antara BPK dan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD dan diresmikan oleh Presiden. BPK bertugas memeriksa langsung dan bertanggung jawab tentang keuangan negara,
dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Untuk mengikut dan menilai kebijaksanaan ekonomi finansial, pemerintah menjalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga lain. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Selanjutnya memahami hubungan antara Komisi Yudisial dengan lembaga lain. Komisi Yudisial dapat menyusulkan calon Hakim Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim oleh Presiden. Dengan demikian, anggota yudisial diangkat dan dihentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.